Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang dynamic CSS classes. Ini sudah saya buatkan modulnya. Jadi kegunaan dari ini nanti kita akan bisa memodifikasi CSS sehingga lebih interaktif dengan menggunakan Vue.js. Fungsi yang akan kita gunakan itu adalah data binding, ya, data binding. Kita masih ingat ya, cara penulisan data binding itu seperti ini, v-bind .2 atau langsung kita tuliskan .2 seperti ini. Baik, di sini dalam indeks HTML-nya ada kelas ya. Kita ingat-ingat dulu kelas. Kelas ini dalam CSS cara pemanggilannya dengan menggunakan tanda titik. Kemudian untuk tanda ID kita cara pemanggilannya menggunakan tanda pagar. Tentunya kelas ini sudah kita berikan sifat binding seperti ini. Data binding. Oke, contoh ini ada hijau true, kemudian ada merah false. Ketika hijau true, maka hijau tidak akan, maksudnya hijau tampil. Ketika merah false, maka kelas merah tidak akan tampil. Oke, kita buktikan. Kita copy ini dulu ke HTML kita di sini. Ini ya. Kemudian kita coba jalankan dulu. Cara melihatnya inspect ya, kayak gini, inspect. Kemudian di sini kita lihat ini ada kelas hijau muncul karena hijau tadi itu sifatnya adalah true, kemudian yang merah tidak muncul karena itu sifatnya atau diberikan nilai false seperti itu. Atau kalau seandainya ini lebih dari 2, contohnya kita membuatkan hitam ya, hitam contohnya adalah true juga, true, maka CSS-nya akan atau kelasnya itu akan tampil hijau dan hitam seperti itu. Ini hanya contoh, jadi kita akan memainkan fungsi false dan true. Jadi kita juga akan memainkan instant data dengan menggunakan tipe data boolean. Oke, langsung saja di sini modulnya. Kemudian di sini contoh kita buatkan sebuah data yang nilainya adalah false menggunakan boolean, yaitu tersedia. Jadi kita buatkan di sini kita tersedia. Oke, false ya, nilainya adalah false. Kemudian di sini kita hapus satu. Contohnya kelasnya adalah kotak. Kelasnya adalah kotak. Kemudian kotak itu nilainya kita ambil dari apps-nya atau dari Vue.js-nya, yaitu tersedia yang berupa instant. Jadi kalau kita jalankan, kotak ini tidak akan tampil sebagai kelas. Kita coba, betulkah? Oke, lihat di bagian ini kelas ya, kelas kotak tidak tampil ya. Kenapa tidak tampil? Karena ini nilainya masih true false. Kalau kita ganti true, maka kita lihat hasilnya, maka nilai kotak tersebut muncul, kelas kotak muncul ya. Oke, kemudian setelah itu selesai ini kita berikan nilai CSS-nya di sini. Contohnya kita buatkan ada span, kemudian ada kotak spam. Ini tanda titik ini menandakan itu adalah kelas seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kita buatkan dalam isiannya ini, contohnya kita buatkan lagi sebuah span. Oke, spannya kita isi dengan nama Unuja. Kemudian dari span ini kita berikan CSS di sini. CSS ini kita kopikan yang bagian ini. Ada span, kemudian ada kotak. Oke, ini kita kopikan, kemudian kita pastikan di sini. Jadi ada span dengan warna merah, kemudian kotak atau kelas kotak tanda titik kelas ya, itu berwarna green. Oke, contoh di sini kita ubah dulu ini menjadi false ya, maka otomatis nilainya ini akan menjadi warna merah. Kenapa merah? Karena yang dijalankan dulu adalah spannya adalah warna merah seperti itu ya. Oke, tapi kalau seandainya ini saya ganti dengan warna
biru dengan cara kita ubah dengan true ya, maka kotak ini akan aktif ya. Maka kotak aktif, maka backgroundnya akan berubah menjadi warna hijau ya, hijau ya. Oke, berubah hijau. Oke, saya pengennya ini ketika diklik akan berubah menjadi warna merah, diklik lagi kemudian akan berubah menjadi warna hijau dan seterusnya. Apa ya logikanya kalau dalam CSS itu kayak toggle gitu ya. Oke, di sini caranya bagaimana? Caranya sangat mudah sekali. Di bagian ini kita buatkan fungsi dari klik ya. Klik, kemudian kliknya itu nilainya adalah, oke, kita lihat contohnya di sini. Kalau yang di sini contohnya itu menggunakan v-on ya, kita langsung saja menggunakan klik tanda ini sama dengan, kemudian lah nilainya ini kita ambil nilai dari ini. Oke, ini sama dengan ya, ini menggunakan sama dengan, jadi kita ubah menggunakan sama dengan tanda seru. Ini artinya apa? Ini bertolak belakang ya. Jadi ketika posisi itu adalah nilainya adalah true, ketika diklik ini dia akan berubah menjadi false. Ketika nilainya false, maka dia akan berubah menjadi true dan seterusnya. Oke, kita lihat aja. Ketika saya klik, berubah ya, berubah. Artinya, oke, kita coba inspected dulu. Gimana? Oke, ini saya besarkan. Oke, ini kotaknya muncul ya. Ketika saya klik lagi, ini pertama true. Ini pertama adalah true. Di ketika klik lagi, ini hilang karena kebalikannya. Jadi tanda seru itu dalam Vue.js itu keterbalikannya. Jadi kalau seandainya nilainya false, diklik dia akan berubah menjadi true. Ketika nilainya adalah true, diklik dia akan menjadi false. Jadi keterbalikan. Lihat, ini belum ada, kotaknya belum ada, diklik maka muncul kotak ya. Klik lagi, hilang gitu ya, muncul dan seterusnya ya. Seperti ini. Itu ya, jadi kita bisa memanfaatkan fungsi dari tanda ini yang itu berfungsi sebagai keterbalikan dari sebuah nilai. Oke, mungkin itu dulu penjelasan tentang dinamis CSS. Nanti kita akan buatkan contoh keduanya. Ini yang sederhana sekali ya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya minta maaf.